Tribunal sengketa utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah di Ambon disorot, nama Denny Sukur disebut. Persoalan utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon menjadi sorotan publik. Kasus tersebut menyeret nama Denny Sukur setelah muncul dugaan penipuan hingga praktik rentenir dalam proses pinjam-meminjam ratusan juta yang melibatkan Mursia Latu Konsina. Objek yang dipersoalkan berupa sertifikat hak milik nomor 1172 Garing Batu Merah seluas 548 meter persegi. Informasi yang dihimpun menyebut pinjaman itu terjadi pada 2019 dengan jangka waktu pembayaran selama 3 bulan. Namun hingga jatuh tempo pembayaran disebut belum dilakukan sehingga berujung pada proses peralihan hak atas objek jaminan. Peralihan hak itu kemudian memicu polemik karena nilai agunan tanah dinilai tidak sebanding dengan nilai pinjaman. Bahwa peminjam sebagaimana dituliskan dalam perjanjian notaris sebesar 400 juta rupiah. Kasus ini sempat dimediasi di Polda Maluku pada 27 April 2026, namun mediasi antara kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan damai. Kuasa hukum Denny Sukur, Moritz Latumeten, membantah tuduhan penipuan maupun praktik rentenir yang beredar di masyarakat. Menurut dia, seluruh proses pinjam-meminjam hingga peralihan hak atas objek jaminan dilakukan berdasarkan perjanjian resmi yang dibuat di hadapan notaris. Bahwa hubungan hukum antara kedua pihak merupakan hubungan pribadi dan tidak melibatkan badan usaha, koperasi maupun lembaga keuangan. Ia menjelaskan perjanjian utang piutang dibuat secara sah di hadapan notaris dengan melibatkan para pihak, yakni almarhum Sofyan, Mursia Latu Konsina, dan pihak pemberi pinjaman. Menurutnya, secara formil maupun material, seluruh perjanjian telah terpenuhi sehingga perjanjian disebut mengikat para pihak. Lebih lanjut, dalam Akta Nomor 5 tertanggal 25 Maret 2019, telah diatur mekanisme jaminan hingga peralihan hak apabila pihak peminjam tidak melunasi kewajibannya. Dalam pasal 4 mengatur apabila utang tidak dilunasi hingga batas waktu yang ditentukan, pihak pertama bersedia menandatangani surat kuasa maupun akta peralihan hak atau jual beli kepada pihak kedua di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Moritz juga menegaskan bahwa tuduhan penipuan maupun penggelapan hingga kini masih sebatas dugaan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Maka dari itu, pihak-pihak terkait dapat lebih objektif melihat persoalan. Dengan ini menyatakan bahwa saya benar akan menyelesaikan pinjaman saya kepada saudara Denny Sukur selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2019. Apabila tanggal tersebut tidak dilaksanakan, maka tetap konsisten sesuai dengan yang ditertera dalam akta notaris. Nah ini poin ini akta notaris. Lalu NB pengembalian pinjaman pada tanggal 25 Agustus 2019 juga dia menjanjikan beta 900 juta. Ini iming-iming tapi beta bilang tuh bikin suatu bukti supaya beta masih tenang. Maka timbul fitnah juga ke beta bahwa beta tekan dengan 900 juta dan lain-lain saat itu. Ini 900 juta yang beliau bikin. Kembali kepada poin ini yang paling penting dalam pencatatan ini yang mereka walaupun almarhum sudah ada, tidak ada lagi yang mereka bilang semua pemalsuan, semua tidak ada ini pemalsuan. Ini apabila tidak terjadi pembayaran, maka kita kembali kepada akte notaris. Nah ini bahasa ini. Berarti beliau sendiri mengakui ada keabsahan daripada akte notaris tersebut. Harapan pada ini tadi, tapi harapan beta berharap kepada Ibu Mursia untuk hentikan narasi-narasi
terkait dengan hal-hal yang negatif kepada Pak Denny. Sebab kalau bicara mesti harus ada berdasarkan fakta dan bukti. Ya, nah kita pegang semua ini bukti. Ya, jadi mohon dihentikanlah. Ya, kembali paling tidak bisa mengembalikan nama baik daripada Pak Syukur dengan pemberitaan itu. Hentikan. Silakan saja Ibu selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kewajiban Ibu kepada beliau. Walaupun secara hukum ini sudah beralih hak.